Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Kita sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain. Kita saling berhubungan dengan orang lain, dan kita juga tidak bisa hidup hanya dengan keluarga atau kelompok terdekat saja. Nah, kita sebagai manusia seperti itu disebut apa ya? Kita sebagai manusia disebut makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang dipikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas, tetapi sekarang kita harus bersyukur sekali dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dengan mudah. Sekarang, bacalah teks berikut ini dan amati setiap paragrafnya. Setelah membaca teks tadi, apakah kalian dapat menemukan ide pokok dari teks tersebut? Lalu, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok yaitu suatu bacaan yang dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama di tiap paragraf. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah bacaan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Sekarang, mari kita cari kalimat utama dari teks sejarah komunikasi. Kalimat utama pada teks sejarah komunikasi pada paragraf pertama yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan tadi adalah ide pokok dari paragraf pertama yaitu cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan pada paragraf 4, membahas mengenai jaringan internet. Sekarang, perhatikan kartu ucapan berikut. Kartu ucapannya terlihat cantik bukan? Karena kartu tersebut dihias dengan motif dekoratif. Kartu itu disebut dengan kartu pos. Ketika kita akan membuat sebuah motif dekoratif, tentunya terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, titik, yang kedua, garis, yang ketiga bidang, dan yang keempat yaitu warna. Berikut ini terdapat contoh motif dekoratif. Terlihat bukan bahwa dalam gambar ini terdapat titik, garis, bidang, dan warna. Sekarang mari kita amati gambar motif dekoratif berikut ini. Tahukah kamu gambar berikut ini dapat kita hitung kelilingnya? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu keliling bangun datar? Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa motif dekoratif di atas ini membentuk sebuah bangun datar, yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut juga dengan keliling persegi panjang. Harus kita ketahui
bahwa setiap bangunan datar pasti memiliki sebuah keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangunan datar dengan mudah. Perlu kita ingat bahwa keliling bangun datar merupakan jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, pada bentuk persegi panjang ini sudah terlihat bahwa persegi panjang memiliki 4 sisi yang menyusunnya. Sehingga kita dapat hitung keliling dengan menjumlahkan sisi-sisi atau panjang setiap sisi pada bangun datar tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah dipelajari bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.